Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Arkan dari kelas 10 Agama. Saya akan mempresentasikan bab istishab. Secara bahasa, istihab berasal dari kata istishab, istashaba yang bermakna menemani atau menyertai. Dan secara istilah, istishab adalah suatu cara penetapan hukum syarak atas sesuatu didasarkan pada keadaan hukum sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Lihat dari sifat istishab, keadaan hukum tentang suatu tidak lepas dari dua keadaan, yaitu keadaan tidak ada hukum, nafi, dan keadaan ada hukum, yaitu isbat. Pendapat ulama tentang keujahan istishab sebagai sumber hukum Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, istihab sebagai pegangan dalam menentukan hukum sesuatu yang belum diputuskan hukumnya, baik dalam Al-Quran, Sunnah maupun ijma', dan menolak istihab sebagai pegangan dalam penetapan hukum Islam atau hujah. Pendapat yang pertama diikuti oleh kelompok Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, dan pendapat yang kedua biasanya mayoritas ulama Hanifiyah. Pembagian istihab diantaranya istihab bara'ah, al-asliyah, istihab as-sifah, istihab al-hukum, dan istihab syarak atau akal. Yang kedua tentang bab syar'u man kablana. Secara bahasa, syar'u man kablana terdiri dari kata syar'u berarti jalan, mengalir atau tempat dilintasi orang minum untuk menghilangkan rasa haus. Juga diartikan jalan yang lurus. Secara istilah, syar'u man kablana adalah syariat umat sebelum kita atau umat Nabi Muhammad SAW. Syariat para rasul sebelum Muhammad SAW dan syariat Islam disebut syariat Samawiyah. Sebab pada dasarnya syariat yang diturunkan untuk dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa sumbernya sama, yakni Allah. Menurut Abu Zara, kedudukan syar'u man kablana setidaknya ada 3 ketentuan yang diperhatikan. Syariat orang sebelum kita harus diceritakan dengan bersandar pada sumber-sumber yang menjadi pedoman ajaran Islam. Yang kedua, apabila syariat umat sebelum kita telah dinaskah, maka tidak boleh diamalkan. Artinya syariat itu memang khusus untuk mereka. Yang ketiga, disyariatkannya suatu hukum berlaku untuk mereka atau umat sebelum kita, dan untuk kita apabila didasari oleh nas Islam dan bukan cerita orang-orang terdahulu, seperti kewajiban berpuasa. Kewajiban berpuasa merupakan syarat umat sebelum kita yang ditegas kembali dalam Al-Quran. Pembagian dan hukum syar'u man kablana dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, syariat yang ditetapkan kepada umat terdahulu dan juga Nabi Muhammad SAW, baik penetapannya melalui perintah melaksanakan seperti puasa maupun melalui kisah seperti Qisas. Yang kedua, syariat yang ditetapkan kepada umat terdahulu dan tidak disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Misalnya syariat Nabi Musa tentang dosa orang jahat dia akan terhapus selain membunuh dirinya sendiri, dan pakaian terkena najis hanya dapat disucikan dengan memotong bagian yang terkena najis. Karena para ulama sepakat agar ditinggalkan karena syariat tersebut telah dihapus. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.